Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Eh, Hari ini kita akan mempelajari terkait pertemuan kelima kita, yaitu dalam mata kuliah Hukum Laut. Di mana mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan terkait archipelago state atau negara kepulauan. Di mana negara kepulauan ini adalah penjelasan turunan dari pertemuan keempat kemarin kita tentang garis pangkal ya atau dan zona tambahan. Di sini berbicara masalah negara kepulauan ya sendiri. Ini negara kepulauan ini atau di mana ada mempunyai kategori dalam LOSC 82 UNCLOS ini sendiri pada tahun 82, di mana kategori negara dalam LODGE 82 ini mempunyai beberapa makna ya. Baik itu yang pertama itu negara pantai atau coastal state, kemudian ada negara tidak berpantai atau landlocked state, kemudian ada negara yang secara geografis tidak beruntung ya, negara kemudian kayak geographically disadvantaged state, kemudian ada ya negara kepulauan atau aspect state, yang mana terdapat lebih dari 190 negara dan 40 diantaranya tidak berpantai. Negara-negara yang tidak berpantai inilah yang menjadi acuan dalam perumusan mata kuliah kita kali ini, ya kan, sebagai negara berpantai. Kemudian negara yang tidak berpantai ini banyak sekali ya, karena mengacu kepada suatu batas wilayah ya, batas wilayah yang terhubung langsung antara darat dengan darat. Contohnya saja yaitu antara negara Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Kalimantan ya, di Pulau Kalimantan itu secara geografis negara Malaysia itu tidak memiliki batasan terhadap pantai itu sendiri atau kelautan itu sendiri, dan inilah menjadi patokan untuk adanya suatu pemisahan terkait negara pantai atau negara yang tidak berpantai ini sendiri. Kemudian negara pantai ini ya, saya contohkan ini South Korea dengan Korea Utara dengan Korea Selatan kayak gitu. Dimana yang saya bilang sebelumnya memisahkan antara segi wilayah antara negara yang tidak berpantai sama negara yang pantai. Di sini yaitu antara South Korea dengan atau Korea Selatan dengan Korea Utara sendiri. Kalau tadi saya menggabungkan antara Indonesia dengan Malaysia, yang mana adanya kekuasaan teritorial atas suatu wilayah ya, di dalam negeri dan di luar negeri, baik itu secara teoritis wilayah dan secara yuridis wilayah antara Malaysia dengan Indonesia. Nah, kemudian di sini ada negara tidak berpantai. Adapun negara yang tidak berpantai ini saya mengambil dari beberapa benua ya, baik itu di benua Afrika, benua Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Di sini ada beberapa negara yang menjadi salah satu bentuk dari negara yang tidak berpantai atau masih memiliki suatu batas dalam wilayah teritorial ya. Di mana di benua-benua sendiri ya, ada negara Botswana, ada Burkina Faso, ada Burundi, ada Central Africa Republic, ada Chad, ada Ethiopia, ada Lesotho, ada Malawi, ada Mali, Niger, Rwanda, dan sampai yang terakhir itu Zimbabwe. Nah, sedangkan di Eropa sendiri ini ada negara yang tidak berpantai, yaitu antara lain itu Andorra, negara Andorra, Austria, Belarus, ya baru Czech Republik atau Ceko ya. Di sini Ceko, kemudian ada Holy See, kemudian ada Hungaria, ada Liechtenstein, ada Luxembourg, Macedonia, Moldova, San Marino, Slovakia, dan Switzerland atau Swiss itu sendiri. Sedangkan di benua Asia sendiri, ini ada beberapa negara yang tidak memiliki pantai atau tidak berpantai. Antara lain adalah negara Afghanistan,
Ada Armenia, ada Azerbaijan, ada Bhutan, ada Kazakhstan, ada Kyrgyzstan, ada Laos, ada Mongolia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri itu ada sebagian yang masuk dalam memiliki pantai dan ada juga yang tidak memiliki pantai atau batas wilayah itu tadi. Kemudian di sini ada negara di Amerika Latin, di mana ada negara di benua Amerika Latin ini ada dua, yaitu Bolivia dan Paraguay. Kemudian ya, negara yang secara geografis tidak beruntung ya, tidak beruntungnya tidak mempunyai suatu pantai maupun tidak mempunyai suatu wilayah atau geographical disadvantage state, di mana dalam negara yang secara geografis tidak beruntung ini itu juga memiliki beberapa negara ya, serta punya pengertian karena dilihat dari garis pantainya sangat pendek dan dibandingkan dengan ukuran daratannya. Jadi hanya kecil dari negaranya tersebut, kayak itu. Kecil dari negaranya tersebut, gitu. Contohnya apa? Yaitu ada negara Irak dan Republik Demokratik Kongo. Kemudian ada negara tetangga yang punya wilayah maritim yang jauh lebih besar atau garis pantainya jauh lebih panjang. Di sini ada Jerman, Singapura, dan Tonga ya. Kemudian di sini juga ada apa? Sorry. Ada negara yang dilihat dari zona ekonomi eksklusif ya, di mana dia mempunyai apa ya, sumber daya alam yang sangat kecil ya atau sangat miskin ya sekali, dan ini menjadi suatu termaksud di dalam negara yang mempunyai geografis yang tidak beruntung. Antara lain di sini ada Jamaika, ada Nauru dan Tanzania. Kemudian kita next itu negara kepulauan ya. Negara kepulauan inilah diambil dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ya. Konvensi Wina ya, atau UNCLOS itu tadi yang diatur dalam bab 4 pasal 46. Di mana negara kepulauan ya, ini mempunyai suatu arti ya atau pengertian, di mana pengertian dari negara hukum kepulauan ini ada suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Nah, dari negara yang mempunyai kepulauan itu adalah negara yang bisa atau mempunyai seluruh cakupan, baik tidak hanya pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau yang besar. Contohnya sendiri ya, kita di Indonesia. Indonesia itu hampir separuhnya adalah lautan kayak itu. Dan lautan ini adalah sebagai sumber daya alam yang patut dimanfaatkan oleh Indonesia karena Indonesia adalah negara perairan terbesar dan inilah menjadi patokan negara Indonesia dalam menangani seluruh pulau-pulaunya, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian di sini kepulauan yang berarti dalam suatu gugusan pulau termasuk bagian dari pulau itu sendiri. Perairan di antaranya itu dan lainnya wujud wilayahnya ini yang hubungannya satu sama yang lainnya dalam suatu hubungan di pulau-pulau yang mempunyai wujud alamiah ya. Ini juga merupakan suatu satu kesatuan geografis, ekonomis dan politik yang hakikatnya ini atau yang secara historinya dianggap sebagaimana demikian. Inilah negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ya atau UNCLOS ini ya, yang terdapat di dalam bab 4 pasal 46 terkait pengertian negara kepulauan. Di sini saya ada contohkan ya tentang negara kepulauan ini ya. Nah, termasuk ini ada Indonesia, ada Filipina ya yang punya konsesi kepulauan yang cukup membentang tinggi ya. Nah, kemudian ada Jepang juga bisa dilihat ya, Malaysia juga ada yang saya bilang tadi ada Kuala Lumpur ya, itu Kuala Lumpur itu juga pemisahan wilayah juga ya. Nah, sebagian dia punya pulau, sebagian lagi dia mengacu kepada sistem perbatasan.
Kemudian di sana ada Papua Nugini, ada Southern Island, ada Vanuatu, ada juga Fuji ya, terkait negara kepulauan ini. Kemudian syarat negara kepulauannya. Nah, ini ada di Konvensi Hukum Laut ya, di pasal 47, di mana di syarat negara kepulauan ini bahwa perbandingan negara kepulauan tersebut adalah antara laut dan daratan dengan 1:1 dan 9 berbanding 1, atau 1:1 atau 9:1. Indonesia itu udah 1:1,2, jadi lumayan cukup besar ya cangkupan wilayahnya terkait perairan yang ada di Indonesia ya, dan itu sangat besar dan membentang sekali. Kemudian panjang garis pangkal tersebut itu tidak boleh melebihi dari 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang tersebut maksimal 125 mil laut. Dan ini yang menjadi satu kategori ya di panjang pangkal ini, karena kita Indonesia sendiri itu masih banyak ya yang ada hubungan terkait sengketa-sengketa laut, baik itu di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, terkait panjang garis pangkal ini, yang 100 mil ini, kayak gitu. Dan inilah menjadi salah satu gejolak ya bagi negara Indonesia sendiri dalam menangani negaranya dalam urusan kepulauan itu atau perairan ini, kayak gitu. Kemudian Indonesia juga mempunyai 196 garis ya, garis pangkal sendiri ya. 5 garisnya diantaranya itu 100 mil dan 125 mil. Sisanya itu kurang dari 100 mil. Kurang dari 100 mil ini yaitu tadi saya bilang, yaitu antara negara Indonesia dengan negara Malaysia dan Singapura terkait syarat dari negara kepulauan itu sendiri. Kemudian penarikan garis pangkal ini tidak boleh menyamping terlalu jauh dari konversi umum, dan juga tidak boleh ditarik dari evaluasi surat atau low-tide evaluation, kecuali terdapat Mercosur ya, atau Mercosur itu tahu ya, itu pembatas adanya pembatas ya dari garis pangkal itu sendiri kayak gitu. Mercosur itu biasanya tuh terdapat di daerah-daerah pantai atau pulau ya, tepi pulau lah begitu kan, sebagai lampu sorot atau petanda adanya suatu negara di situ gitu. Kemudian atau instalasi permanen dan jaraknya itu tidak melebihi lebar laut teritorial yaitu 12 mil tadi. Kemudian ada tidak memotong laut lepas atau ZEE atau zona ekonomi eksklusif negara lain. Nah, kemudian yang ini yaitu penetapan garis pangkal ini harus dicantumkan dalam peta negara tersebut dengan daftar koordinat geografis ya, secara jelas merinci datum geodatiknya, kemudian diumumkan dengan depositnya ke PBB. Jadi harus setelah mempunyai suatu bentuk dari negara tersebut, maka seluruh bentuk dari negara kepulauan itu harus dilaporkan ke dalam PBB ya, sebagai bentuk dari negara tersebut. Kemudian perairan kepulauan ya. Jadi perairan kepulauan adalah negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dan kelautan itu penuh disebut dengan meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut, tanah di bawahnya, serta bersumber kekayaannya yang terkandung di dalamnya. Jadi itu yang saya kemarin bilang bahwa sumber daya alam itu tidak hanya di darat saja, tapi juga di laut itu juga penuh dengan kekayaan. Dan laut itu sangat misterius ya, sangat misterius sekali, karena apa yang ada di dalam laut itu sangat benar-benar mempunyai makna dari kekayaan alam atau sumber daya alam yang baik ya gitu. Karena itulah menjadi suatu pegangan dalam negara kepulauan sendiri ya, untuk menanganin sumber dari kekayaan yang ada di dalamnya ya begitu. Kemudian negara kepulauan ini harus menetapkan alur laut kepulauan atau Active Sea Lanes dan lintas damai bagi pelayaran internasional ya.
pelayaran internasional. Kayak gitu. Kewajiban negara kepulauan ini juga ada, yaitu menghormati persetujuan-persetujuan yang sudah ada, menghormati hak-hak penangkap ikan tradisional dan pemasangan kabel-kabel bawah laut yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, juga menghormati hak lalu lintas right of the net space dan hak lintas alur laut kepulauan atau right of access sea lands fishing. Ya, jadi kewajiban negara kepulauan itu ya menghormati ya persetujuan-persetujuan yang sudah ada, ya kan, baik itu yang tertalam dalam internasional, itu baik itu UNCLOS, ada Lodge 82, ada UNCLOS 1982 juga, dan beberapa peraturan-peraturan internasional lainnya. Dan menghormati hak penangkap internasional juga, ya kan, karena UNCLOS itu kan awalnya tuh dibuat untuk melindungi dari penangkap ikan ini, penangkap ikan internasional kayak gitu. Nah, saya udah pernah bilang bahwa UNCLOS itu atau peraturan hukum laut itu sebenarnya dibuat berdasarkan untuk melindungi dari si penangkap ikan tradisional ini, agar mereka tahu tuh batas wilayah atau batas negara dari batas perairan yang ada di suatu negara yaitu. Dan inilah yang menjadi pegangan atau syarat untuk melindungi hak-hak dari penangkap ikan tradisional ini. Kemudian juga pemasangan kabel-kabel ya di bawah laut juga ini perlu ya, karena ada beberapa juga laut itu sebagai bentuk dari sebagai landasan untuk terjadinya hak lintas laut ya, alur lalu lintas laut dalam pemasang kabel-kabel yang ada di bawah laut ini. Kemudian next, hak negara lain di sini ada juga menikmati hak lintas damai di perairan kepulauan, terus kapal dan pesawat udara menikmati pelayaran di alur laut kepulauan melewati perairan kepulauan. Kemudian ini ya peta peta dengan laut kepulauan Indonesia ya. Contohnya ya, jadi ALSKI itu adalah batas laut ya, batas laut, pemisahan dari zona kepulauan Indonesia ya, baik itu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi ya, sampai hingga ke Papua. Ada juga Sea Territorial 12 mil juga kita punya, yaitu batas laut teritori kita, yaitu 12 mil dari negara lain, yaitu seperti Malaysia dan Singapura di situ. Ya, kemudian ada Philippines juga di situ ya, di atas Philippines. Kemudian ada Australia ya di bawah Bali ya, karena Bali itu juga berbatasan langsung dengan Australia. Jadi kita mempunyai sea territorial atau garis pantai itu tadi ya, 12 mil lah dari permukaan pantai. Kemudian juga di sini ada permasalahan batas wilayah dan yurisdiksi di laut dengan negara-negara tetangga. Nah, itu yang saya bilang tadi kan ada sangatnya perselisihan ya terkait dengan batas wilayah ya antara Indonesia dengan Malaysia, terutama ya Malaysia, Singapura, terkait batas mana yang akan dicapai dalam pemenuhan negara kepulauan atau negara perairan ini. Karena 12 mil kan, 12 mil ya, seat zona ya, dibilang 12 mil. Jadi harus benar-benar diperhatikan sekali dalam membuat suatu batas wilayah atau yurisdiksi dari laut kepada negara-negara tetangga ini. Ya iya. Di sini ada Sweden Light, ada RI dengan Filipina, ada RI dengan Palau, juga ada negara-negara Aceh dengan India dan Thailand juga ada. Bahkan Timor Leste, ada Singapura begitu. Ada Malaysia dan mungkin di bawah tuh ada Australia. Kemudian